Sekarang kita lanjut ke kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang ini jika sebuah benda dilihat saat diam itu seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya si benda ini bergerak ya dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya gitu. Nah, nanti kita akan melihatnya tidak lagi seperti ini, tapi si benda ini akan mengalami penyusutan. Kalau dia bergerak di sumbu X, nih ya, misalnya di sumbu X, maka yang mengalami penyusutan ya yang di sumbu X ini nanti mengalami penyusutan. Gitu. Yang awalnya segini, nanti dia cuma segini. Gitu. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Si sumbu Y-nya tetap ya, sumbu Y-nya tetap, si sumbu X-nya mengalami penyusutan. Jadi gambarnya seperti ini. Gitu. Ya ini. Nah, mengalami penyusutan. Itu kalau ke arah sumbu X. Sekarang kalau dia ke arah sumbu Y, nih, si benda ini tadi, sekarang ke arah sumbu Y. Kalau dia ke arah sumbu Y, artinya yang mengalami penyusutan adalah yang sumbu Y itu. Jadi nanti gambarnya adalah seperti ini. Sumbu X-nya tetap, ya. Sumbu Y-nya mengalami penyusutan. Gitu. Jadi nanti yang dilihat adalah seperti ini. Kalau si benda-benda ini bergerak mendekati kecepatan cahaya. Gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini kan rumus kontraksi panjang itu L aksen sama dengan L akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu ya rumusnya ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngutak-ngatik rumus ini aja deh, masukin angkanya, ya nanti akan dapat kesimpulan-kesimpulan seperti ini gitu. Nih, seperti contoh soal 4.5 halaman 19 gitu. Coba teman-teman buka dulu buku Saum, contoh soal 4.5 halaman 19. Nih, saya bacakan ya. Sebuah kubus memiliki volume sesungguhnya sebesar 1000 cm pangkat 3. Kalau volume kubus artinya semua sisi adalah sama kan? Artinya panjang kali lebar kali tinggi itu semuanya sama. Artinya masing-masing adalah 10 kali 10 kali 10, ya kan? Makanya dapat 1000 cm pangkat 3 gitu. Artinya panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10 gitu ya. Nah, kemudian carilah volumenya ketika ditinjau oleh seorang pengamat O aksen yang bergerak dengan kecepatan. Nah, kemudian ada pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C gitu. Relatif terhadap kubus dalam arah paralel ke salah satu sisinya. Gitu. Jadi di sini ada pengamat yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau pengamatnya itu diam, ngelihat si kubus ini diam, ya dia seperti ini gitu, 10 kali 10 kali 10, volumenya segini. Tapi kalau misalnya ada pengamat nih yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, jadi kan seolah-olah si kubus ini bergerak gitu. Seolah-olah ya, padahal yang bergerak sih sebenarnya ya orang ini. Nah, nanti si kubus ini akan mengalami penyusutan
Oke, itu yang teori yang saya jelaskan sebelumnya kan. Tapi gimana? Bener nggak sih kalau misalnya rumus-rumus angka-angka ini dimasukkan ke dalam rumus L aksen sama dengan L akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu benar? Ya gini aja. Kalau misalnya kita masukkan, artinya kan L aksen sama dengan, nah saat dia diam, tadi kan katanya volumenya 10, ya kan? Artinya salah satu panjang sisinya adalah 10. Berarti kita masukin aja L aksen sama dengan L-nya 10 gitu. Akar dari 1 min V kuadrat. V-nya kecepatan si pengamat tadi yang bergerak adalah 0,8 C. 0,8 C ini dikuadratin per C kuadrat. Sekarang 10 akar dari 1 min, nah ini 1 min 0,8 C dikuadratin 0,64 C kuadrat per C kuadrat, ya kan? Kemudian ini dicoret, sisa 10 akar dari 1 min 0,64 0,36. Artinya 10 akar dari 0,36 berarti 0,6 sama dengan 6. Nah, itu. Jadi waktu yang diamati pengamat diam, ya, waktu diamati pengamat diam kan ininya 10 nih, ya kan? Tapi waktu dia bergerak ke arah, misal ini kalau dicontoh sih ke arah sumbu X, maka karena dia bergerak ke arah sumbu X, jadi dia mengalami penyusutan ke arah sumbu X kan. Tadi si kubus kan panjang kali lebar kali tingginya itu 10 kali 10 kali 10, ya kan, sama dengan 1000 cm pangkat 3. Nah, dia mengalami penyusutan katakanlah di sumbu X, misalnya di sumbu ini. Jadi dia 10 jadi 6, artinya 6 kali 10 kali 10, 600 cm pangkat 3. Nah, itu sama seperti jawaban di halaman 19 tadi itu. Jadi si kubus gambarnya ya udah yang 10 tadi dia menyusut jadi cuma 6, artinya gambarnya seperti ini. Dia cuma sampai sini. Artinya gambarnya nanti seperti ini aja. Nih. Gitu. Gambarnya cuma seperti ini. Gitu ya. Itu kalau ke sumbu X. Ya kalau ke sumbu Y, ya nanti yang menyusut ya di sumbu Y, ini nanti yang menyusut. Gitu. Kalau dia sumbu Z, ya berarti bagian ini yang menyusut. Gitu. Jadi jelas ya, terdapat perbedaan antara panjang yang dialami oleh pengamat diam dan panjang yang dialami oleh pengamat bergerak. Nah, ini sebagai latihan aja, nggak perlu dikerjain. Tapi dibayang-bayangin aja, kira-kira gimana kalau misalnya dia bentuknya lingkaran. Ya, lingkaran itu kan dia ada sumbu, tetap ada sumbu X, ini, terus ini sumbu, biar lebih jelas, ini sumbu Y-nya. Dikira-kira aja kalau misalnya si lingkaran ini bergerak ke sumbu X, dia gimana? Kalau dia bergerak ke sumbu Y, dia gimana? Ini pertanyaan aja, nggak perlu dikerjain ya. Dibayang-bayangin aja.